Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'dal Fatihah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Ini masih bab hukukul walidaini, hak-haknya orang tua, kedua orang tua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullah, amma ummuhu fahamalathu kurha. Amma ummuhu, adapun ibunya insan, ibunya si anak itu ya, yang terlahir, fahamalathu, maka hamil, mengandung ibu tersebut, hu, pada al-insan. Bagaimana keadaan hamil beliau? Keadaan hamilnya kurha, dengan kepayahan. Ini kalau sahabat-sahabat lihat, nanti ada di surat Al-Ahqaf ayat 15 antara lain, atau mungkin surat Luqman ya, ayat ke-14. Kalau kalimatnya di Al-Ahqaf ayat 15 itu, wa wassaynal insana biwalidaini ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Jadi ada di Al-Ahqaf ayat 15 atau di surat Luqman ayat ke-14. Baik, kita lanjutkan ngaji kita. Jadi ibu ini punya jasa yang luar biasa menurut musonif ini, karena ibulah yang mengandung al-insan tersebut dalam kepayahan berat. Ibu itu ngandung, sudah bawa beban gitu ya, bawa beban kesana kemari dalam keadaan apapun, duduk, berdiri, sedang terbaring dan lain sebagainya. Itu inilah yang kemudian dinyatakan antara lain dengan istilah kurha. Tentunya masih banyak lagi faktor yang membuat ibu lebih payah, lebih merasakan betapa beratnya mengandung itu. Wa wada'athu, dan melahirkan ibu tersebut, hu, pada insan ya, dalam keadaan apa? Keadaannya juga kurha, dengan keadaan kepayahan. Wa amma abuhu, dan adapun ayahnya insan, faqad badzala wus'ahu fima ya'udu ilaihi bin naf'i. Faqad badzala, maka sungguh-sungguh telah menyerahkan abu tersebut, ayah tersebut, wus'ahu, apa yang diserahkan, wus'ahu, kelonggarannya ayah, hu, pada insan ya, mungkin waktu, mungkin perhatian, mungkin juga hasil dari kerjaan dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya yang ayahnya bekerja. Ya, kalau yang ibunya bekerja, ayahnya bekerja, dua-duanya tentunya menyerahkan ya, badzala wus'ahu. Ya, ini ibu juga menyerahkan waktu, menyerahkan perhatian, menyerahkan hartanya. Demikian pula ayah. Nah, diserahkan fima ya'udu ilaihi, dalam hal apapun, ya'udu, yang kembali, penyerahan tersebut ya, ilaihi, kepada insan. Jadi waktunya dicurahkan untuk memperhatikan anak ya, hati beliau dicurahkan untuk memperhatikan perkembangan anak, perkembangan fisik maupun psikisnya, rizki yang dikaruniakan Allah melalui kedua orang tua juga dikembalikan untuk anak tersebut ya, bin naf'i, dengan kemanfaatannya.
min tarbiyati jismihi. Apa bentuknya? Min tarbiyati jismihi, dari mendidik, ya, mendidik, mendampingi, ya, jismun itu secara lahir, waruhihi, dan secara batin. Jadi ayah dalam kitab ini berarti ayah diantaranya yang memberikan perhatian dalam pendidikan lahir maupun batinnya, perkembangan lahir maupun batinnya. Fayajibu alaihi ayyadhkura ni'matahuma liyashkurahuma alaiha. Fayajibu, maka wajib, alaihi, atas insan tersebut, manusia tersebut yang terlahirkan. Apa yang diwajibkan? Wajib apa? Ayyadhkura, pengingat, ingatannya insan, ingat ni'matahu, pada kenikmatan-kenikmatannya kedua orang tua. Jadi seyogyanya insan ini mengingat-ingat betapa kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya. Bisa saja ketika anaknya masih kecil gitu, baru terlahir, keduanya cuek, kan bisa saja. Tetapi beliau sudah terlanjur memang memberikan perhatian itu. Bisa saja kedua orang tuanya itu kemudian ketika anak ini masih kecil, ya dibiarkan begitu saja atau ditinggalkan begitu saja. Bisa saja. Tetapi kemudian beliau berdua ini meninggalkan seperti itu. Artinya apa? Memperhatikan, melakukan kebaikan-kebaikan, mendidik lahir maupun batinnya. Nah, ini kebaikan-kebaikan inilah yang perlu diingat-ingat oleh al-insan yang terlahir tadi. Kenapa seperti itu? Liyashkurohuma, supaya mampu terus mensyukuri keduanya, supaya ada rasa terima kasih kepada keduanya, syukur, ya, selalu. Liyashkurohuma ini menggunakan fi'il mudhari. Jadi ya perlu terus menerus rasa syukur dalam bentuk kebaikan-kebaikan terhadap keduanya ini, ya perlu terus menerus. Liyashkuro, supaya mensyukuri al-insan huma, pada keduanya, alaiha, atas nikmat-nikmat kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh kedua orang tua tersebut. Wa antamthila amrohuma, wa antamthila, dan menjalankan, ya, kesediaan melakukan insan tersebut melakukan apa? Kesediaan, bersedia melakukan apa? Amrohuma, perintah kedua orang tuanya. Illa idza kana bimaksiatin, kecuali idza kana, ketika ketika muncul perintah tersebut bimaksiatin, dalam bentuk kemaksiatan. Kecuali kalau perintah kedua orang tua atau salah satunya untuk penentangan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, tentunya ini tidak ada kewajiban untuk imtithalul awamir, menjalankan perintahnya, perintah kedua orang tua tadi, imtithalu awamirihima. Wa ayyajlisa, dan keadaan duduknya insan. Jadi ini tuntutan supaya insan itu ketika duduk bersama satu majelis, ma'ahuma, beserta keduanya, ketika anak ini sedang berada di tengah-tengah kedua orang tuanya, apa kewajiban yang harus dilakukan oleh anak? Khosyian, itu khusyuk, godon torfahu anjalatihima, godon, dan dalam keadaan tertutup, torfahu,
pandangannya insan anjallatihima, dari kesalahan tidak disengajanya kedua orang tua. Maksudnya gini, jadi kewajiban berikutnya adalah anak ini ketika sedang berada bersama kedua orang tuanya, hendaknya dia khusyuk, ya menjadi anak yang baik, anak yang manis lah kira-kira gitu ya. Dan anak ini jangan kemudian memprotes kesalahan kedua orang tua yang dilakukan tanpa sengaja. Ya, misalnya kedua orang tua ini punya kesalahan apa tanpa kesengajaan, yaitu adabnya jangan kemudian anak itu memprotes. Wa alla yu'dhiyahuma, dan hendaknya tidak menyakiti keduanya, walau biqauli uffin, walaupun dengan ucapan hus. Nah, kewajiban lagi yang harus dilakukan oleh anak kepada orang tuanya adalah jangan pernah menyakiti keduanya, walaupun dengan ucapan-ucapan. Kadang-kadang ucapan ini lebih menyakitkan ya. Hus, misalnya orang tua lagi ngomong, hus, jangan gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi jangan pernah menyakiti hati orang tua dengan ucapan, apalagi dengan perbuatan. Ya, sekarang ada anak yang mengajukan kepada pengadilan, mengadili kedua orang tuanya, atau orang tuanya ada anak yang memukul orang tuanya sampai melebihi dari itu pun sekarang ada. Ini dilarang. Ya, gak boleh. Wa alla yutila jidalahuma, dan tidak boleh anak tersebut memperpanjang jidalahuma pada protes-protes ya terhadap keduanya, atau jidal itu mendiskusikannya dengan penuh emosi. Jidal itu mempertentangkan dengan kalimat-kalimat jidal ya. Jadi hendaknya anak ini jangan membantah jangan membantah kedua orang tuanya. Wa alla yamshiya amamahuma, dan hendaknya ini kewajiban, kalau istilahnya wajibu ya. Jadi harusnya saya mengartikannya bukan hendaknya, dan seharusnya. Wa alla yamshiya, dan seharusnya tidak berjalan insan tersebut amamahuma, mendahului keduanya, ila fi khidmatihima, kecuali dalam rangka khidmat kepada kedua orang tuanya. Jadi seharusnya anak ini jangan kemudian mendahului jalan tuh, meninggalkan orang tuanya, jangan. Kecuali khidmah itu misalnya ya anaknya mencari jalan dulu supaya orang tua ini misalnya bisa menemukan jalan yang lebih nyaman, itu boleh. Atau contoh yang lain lah, misalnya makanan ya, seharusnya dalam konteks kitab ini berarti ya memang menunggu, mempersilahkan kedua orang tua dulu. Kecuali misalnya dalam sebuah jamuan, nah ini anaknya ini meyakinkan bahwa aman nih atau mencicipi nikmat apa enggak, cocok atau enggak, itu boleh-boleh saja. Itu dalam konteks khidmatihuma, fi khidmatihuma tadi. Wa ayyad'u lahuma, dan wajib bagi anak tersebut mendoakan, yad'u ya, wa ayyad'u, jadi selalu mendoakan lahuma, kepada keduanya, birrahmati, dengan doa yang kasih sayang, atau mendoakan agar memperoleh kasih sayang juga boleh, wal maghfirati, dan ampunan. Jadi anak ini kewajibannya adalah mendoakan agar orang tuanya memperoleh rahmat dan maghfirah dari Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Ini kewajibannya. Wa ayyamurahuma bil ma'rufi, dan wajib bagi anak ini untuk menganjurkan
menganjurkan keduanya bil ma'rufi, dengan cara yang baik, atau dengan kebaikan-kebaikan. Jadi diarahkan orang tuanya ini, kalau misalnya kan ada orang tua yang mungkin belum mengetahui perkembangan perkembangan teknologi, padahal itu atau mau nggak mau orang tuanya harus begitu itu. Contoh gampang misalnya ini, misalnya orang tuanya belum ngerti bagaimana cara menggunakan ATM misalnya gitu ya. Nah ini kalau misalnya seperti itu, ya cara menyampaikan yang baik. Atau kalimat ini bisa diartikan begini, anak ini diperintahkan untuk selalu memperhatikan agar orang tuanya ini melakukan kebaikan-kebaikan, itu bisa juga. Wayanhahuma, dan mencegah insan tersebut pada keduanya anil mungkari, dari hal-hal yang mungkar. Jadi kewajiban anak itu juga untuk mengarahkan, untuk bukan mendidik mendampingi agar orang tuanya tidak melakukan kemungkaran. Liyakuna sababan fi najatihima, liyakuna, supaya ada apapun yang dilakukan tadi, supaya apapun kejadian dilakukan itu sababan, menjadi sebab fi najatihima, dalam keselamatan keduanya. Jadi demi keselamatan kedua orang tuanya, ini anak diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya tadi ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak harus hal-hal yang terkait dalam tanda kutip, misalnya sekarang yang disebut dengan agama. Ya, kalau memang itu kebaikan-kebaikan dalam hal kesehatan, bagaimana anak ini mengarahkan, mendampingi orang tuanya supaya mengikuti pola-pola hidup yang sehat, menghindari pola-pola hidup yang tidak sehat, tapi dengan cara yang santun tentunya, jangan sampai menyakiti tadi, ya, nggak boleh yu'zi, nggak boleh menyakiti orang tuanya, walaupun dengan kata-kata, mama sih dibilangin nggak percaya makan ini, ya itu juga nggak boleh ya. Jadi harus dengan kalimat-kalimat yang baik. Liyakuna sababan fi najatihima minan nari, supaya menjadi sebab fi najatihima, dalam keselamatannya kedua orang tua tersebut, minan nari, dari neraka. Kama kana sababan fi wujudihi, seperti keduanya itu telah menjadi sabab fi wujudihi, pada kehadiran anak tersebut. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini surat Al-Isra ya, surat ke-17 ayat ke-23. Wa qadha, dan telah menetapkan hukum, rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu illa iyyah. Penetapan hukumnya yaitu supaya kalian menyembahnya, Allah ta'budu, supaya kalian tidak pernah menyembah apapun illa iyahu, kecuali padanya. Jadi perintah Allah telah menetapkan sebuah perintah bahwa kalian gitu, kalian nih ya, kita semua ini ya, termasuk tadi al-insan tuh yang disebut ya, tidak menyembah kecuali kepadanya. Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan menyertai kedua orang tua ihsanan, kebaikan-kebaikan. Jadi perbuatan baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna
indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff imma yablughanna, dan ketika ketika mencapai indaka dalam sisimu al-kibaro, apa yang nyampe dalam sisimu itu menyertaimu beserta ketika usia ahaduma salah satu dari kedua orang tua tersebut au kilahuma atau kedua-duanya. Jadi ketika kamu menyertai salah satunya atau kedua-duanya orang tua itu sudah mencapai umur kibar, jadi umur sudah mulai sepuh gitu, fala taqul lahuma uff, maka jangan pernah kalian menyampaikan lahuma kepada keduanya uff, hus. Ya, ini di sini seolah-olah tidak diperkenankan hanya kalimat uff, yang boleh, yang lain boleh, bukan begitu juga. Jadi kalimat yang menyakiti apapun bentuknya, entah hanya kalimat yang sederhana hus, jangan gitu dong. Nah, itu pun tidak boleh. Nah, di sini juga ada kalimat apa? Indal kibaro, ketika sudah sepuh ya. Sudah sampai usia renta. Ya, berarti kalau tidak renta berarti kalau tidak renta boleh dong? Enggak juga. Ini kan perbandingannya ya, disebut anak dan orang tua. Orang tua ini seolah-olah sudah dianggap sepuh karena anaknya masih di bawah beliau ya. Ya, makanya kibar ini. Jadi orang tua itu tidak boleh dibentak dengan kalimat-kalimat. Kalau dengan kalimat saja tidak boleh, bagaimana kalau melakukan menyakiti diri beliau secara fisik? Lebih tidak boleh. Maka walatan harhuma, dan janganlah kalian membentak keduanya, wakullahuma, dan sampaikan kepada keduanya kaulan karima, dengan ucapan yang mulia, ucapan yang berbudi, berakhlak, ya, beretika. Wahfid lahuma, dan merendahlah kepada keduanya. Jadi sopanlah kepada keduanya. Janahadzulli minar rahmati, dalam bentuk seperti sifat-sifat kerendahan minar rahmati, tapi yang disebut itu dalam sebagai bagian dari bentuk kasih sayang. Jadi diperintahkan agar kepada insan itu merendah terhadap kedua orang tuanya. Wakul, dan sampaikan doa untuk keduanya. Robbirhamhuma, ya Allah, ya Tuhanku, Robbi, wahai Robku, irham, sayangi, huma, keduanya, kama robbayani sohiro, sebagaimana beliau itu mentarbiahku. Jadi Rob itu ya memelihara. Kalau Robbil Alamin itu memelihara, memberikan rizki, memberikan kenyamanan tinggal dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, itu tarbiyah. Nah, itu yang dilakukan oleh kedua orang tua. Maka anak minta kepada Allah supaya kedua orang tuanya ini diperlakukan seperti baik, ya, diperlakukan baik seperti itu. Kama robbayani soghiro, sebagaimana beliau berdua telah mentarbiahku pada saat kecil. Hadza, yang demikian ini, waliyahussol umma biziyadatil birri, waliyahusso, dan terlebih al umma untuk ibu,
Biziyadatil birri, dengan tambahan-tambahan kebaikan, terutama terhadap ibu. Ini harus lebih lagi ya, lebih baik lagi ya. Kalau begitu kepada bapak ya tentunya sama, tapi ibu harus lebih diperhatikan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada dawuh, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidati alal waladani dhifan. Birrul walidati, adapun kebaikan orang tua perempuan, jadi bakti terhadap ibu gitu. Bakti terhadap ibu alal waladi, bagi seorang anak, difani, itu 2 kali lipat. Jadi ini perintah Nabi, harusnya bakti terhadap ibu itu 2 kali lipat melebihi baktinya kepada bapak. Nah demikian ya, insyaallah kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.